Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arif Subekti, dosen dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Saya merupakan dosen mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Pergerakan Kebangsaan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa hal terkait dengan kompetensi saya sebagai seorang pengajar. Hal ini merupakan sebuah bentuk aktualisasi dalam program PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu ditempuh dalam periode 16 kali pertemuan selama 1 semester. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 adalah sesi awal. Kemudian pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, dilanjutkan dengan pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-13 sebagai sesi kedua. Pertemuan ke-14 dan ke-15 diisi dengan kuliah kerja lapangan atau KKL dalam skala kecil dan diakhiri dengan tahapan akhir yakni pada pertemuan ke-16 berupa ujian akhir semester. Mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Pergerakan Kebangsaan adalah kelompok mata kuliah keilmuan dan keahlian atau disingkat MKK. Beban SKS-nya ada 3 SKS dengan kode mata kuliah PSETS 6009. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan menguasai konsep dasar dan penulisan sejarah secara teliti, kritis, dan kreatif, baik secara mandiri maupun kolaboratif untuk menghasilkan rancangan penelitian sejarah yang sistematis dan logis dalam konteks implementasi keilmuan dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademis. Terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah ini, yakni 1. Mampu mengidentifikasi peran intelektual sebagai motor penggerak perubahan awal abad ke-20 secara teliti, mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan organisasi modern pada masa pergerakan kebangsaan Indonesia secara kritis dan kreatif, mampu menganalisis pergerakan kebangsaan sejak masa pendudukan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia secara kritis, dan mampu menganalisis perjuangan diplomasi tahun 1946-1949. Sementara sub CPMK dari mata kuliah ini ada 10, yakni memahami konsep dasar secara etimologis, makna dari pergerakan dan perjuangan. Yang kedua, memahami proses munculnya politik etis dan pengaruhnya terhadap munculnya golongan intelektual di Hindia Belanda. Memahami proses munculnya organisasi-organisasi modern di awal abad ke-20, memahami dasar perjuangan organisasi-organisasi modern di awal abad ke-20 sampai tahun 1942, memahami proses pergantian pemerintahan Hindia Belanda ke pemerintahan bala tentara Jepang, memahami berbagai aktivitas Jepang, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia, mengidentifikasi berbagai kebijakan Jepang terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, memahami terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, memahami proses proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, dan memahami perjuangan diplomasi tahun 1946 sampai 1949. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan unsur pokok mata kuliah ini. Pertama, tentang mode perkuliahan. Mode perkuliahan mata kuliah ini terbagi menjadi 2, yaitu perkuliahan secara sinkronus dan yang kedua adalah perkuliahan secara asinkronus. Perkuliahan tatap muka atau sinkronus memungkinkan dosen dan peserta didik mata kuliah saling berinteraksi secara langsung, termasuk ketika dilaksanakan kuliah kerja lapangan skala kecil atau KKL kecil pada pertemuan ke-14 dan 15. Di KKL kecil ini kunjungan mahasiswa ke objek sejarah tertentu yang berkaitan dengan mata kuliah ini dan dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Tujuannya itu memberikan impresi atau pengalaman langsung peserta didik terhadap objek sejarah tertentu. Misalnya kunjungan ke rumah Cokro Aminoto di Surabaya atau kunjungan ke sekolah Soekarno Kecil di kota Mojokerto. Mode yang kedua adalah perkuliahan asinkronus yang difasilitasi dengan Learning Management System atau LMS, baik yang dikembangkan oleh Universitas Negeri Malang, yang
namanya SIPEJAR atau sistem pembelajaran dalam jaringan, maupun yang LMS yang telah terkenal di masyarakat umum seperti Google Classroom dan sebagainya. Adapun metode perkuliahan dipakai adalah project based learning. Artinya mahasiswa mata kuliah ini dituntut untuk sanggup melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, KKL kecil pada pertemuan ke-14-15 merupakan tahap eksplorasi hingga penyusunan informasi yang produk akhirnya diwujudkan dalam hasil belajar atau artikel ilmiah. Sementara bobot hasil belajar yang dilekatkan pada pertemuan ini detailnya adalah UAS atau hasil proyek itu sebesar 45%. Ini juga meliputi penilaian waktu KKL. Sisanya seperti sikap, keaktifan, ujian tengah semester berjumlah 55% dari seluruh nilai peserta mata kuliah. Baik, berikut akan kami sampaikan dokumen audio visual praktik PDD UKTPT bidang pengajaran. Selamat menyaksikan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peserta mata kuliah Indonesia Masa Pergerakan Kebangsaan. Sehat semuanya ya? Baik, baik teman-teman, pada pertemuan kelima ini saya akan mengajak Anda untuk membincangkan kembali sejarah pergerakan kebangsaan. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah di pertemuan kelima ya. Ini adalah pendidikan, mobilitas, dan pendidikan mobilitas sosial dan munculnya elit modern. Nah, teman-teman, sebelum dimulai, saya ingin Anda mengerjakan kuis. Jadi ini ada kuis. Kuis di sini ada 10 soal. Silahkan Anda kerjakan. Kemarin kita sudah membincangkan pembentukan Hindia Belanda. Nah, hari ini coba kita refresh lagi. Baik, ya kita mulai. Ya, ya Fadila, Jati, dan Intan. Oke. Baik, ini pertanyaannya. Saya ingin coba lagi memperlihatkan kepada Anda ya, gimana sih pembahasannya. Nah, ini nomor 1. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan Pak. Kelihatan jelas Pak. Nomor 1, situasi sosial Kota Padang peralihan abad 20. Ini kita kan kemarin sudah bahas sedikit tentang Pramudia Anantatur. Nah, kalau ini yang ngarang adalah Marah Rusli, Siti Nurbaya. Jadi Padang di abad peralihan abad 19 ke 20 itu seperti apa? Jawabannya adalah yang hijau ini, munculnya hasrat pribadi dari pemuda seperti Eropa, itu yang digambarkan di Siti Nurbaya. Jadi Anda kalau lihat tokoh Samsul Bahri, tokoh Bahtiar, tokoh Siti Nurbaya sendiri itu pengen meniru gaya hidup Eropa. Nomor 2, nah ini Abdul Rifai, orang Padang yang jadi dokter di belajar kedokteran sampai ke tanah Eropa, itu bilang apa? Kaum muda itu siapa? Ya, itu yang orang yang senantiasa ingin mendapatkan harga diri melalui pengetahuan dan ilmu. Ini kan kita ngomongin tentang kemajuan kemarin itu dari Pak Taufik Abdullah ya. Nah, nomor 3 ini juga rata-rata betul teman-teman. Budi Utomo bertujuan membebaskan masyarakat Jawa. Setelah kita ngobrolin Padang, kemudian kita kan bergeser ke Jawa. Tujuan Budi Utomo itu membebaskan Jawa dari kemiskinan dan keterbelakangan. Ini yang lebih tepat. Nah, ini yang agak membingungkan. Nomor 4 ini, masa perbenturan ideologi
di kalangan kaum pergerakan ditandai oleh, nah ini, A jelas keliru. Mas Marco itu ya semboyan itu apakah mengawali perbenturan ideologi? Tentu tidak. Yang kedua, person pada unit SI saja. Nah ini kan bagaimana pemerintah kolonial Hindia Belanda memecah-mecah SI. Jadi per cabang itu ada hukumnya, ibaratnya seperti itu. Hukumnya itu tidak untuk SI pusat. Atau ini, nah SI cabang Semarang menjadi SI Merah, ini biasanya yang keliru. Arahan yang lebih tepat adalah Partai Komunis Hindia. Keliru, typo itu tulisannya. Partai Komunis Hindia. Berdiri tanggal berapa teman-teman? Fadil, berdiri tanggal berapa? Partai Komunis di India? 23 Mei. 23 Mei, luar biasa. 23 Mei 1920 ya atau 22 ya? Lupa ya. Oke. 20 ya. Itu mengawali perbenturan ideologi karena dari ISDV ketuanya Semaun, wakilnya Darsono, ilhami oleh Henk Maria Snevely. Nah, berdirilah ya, ISDV itu kemudian menjadi Partai Komunis India dan punya kemampuan untuk menyelinap diantaranya ke SI. Nomor 5, Als ik Nederlander was. Nah, ini kan als ik itu kan jika aku. Nah, itu. Secara letterlet maknanya apa? Apakah karena yang nulis Wardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro namanya kemudian itu sih. Maksudnya apa? Apakah Suwardi berangan-angan als ik menjadi Ratu Wilhelmina was? Bukan. Apakah als ik ini orang Belanda dapat berempati? Bukan. Jadi jika aku bisa berempati terhadap orang Bumiputra, artinya tidak seperti itu. Yang paling tepat adalah Suwardi jadi orang Belanda jika aku menjadi orang Belanda. Artinya itu. Yang merayakan kemerdekaan di tengah bangsa terjajah ini. Sehingga dia di exorbitante rechten. Nah ini dia ada tulisannya. Dibuang. Nah kesadaran yang ditularkan oleh 3 serangkai yang dibuang itu apa sebelum mereka dibuang? Apakah legalitas exorbitante rechten itu dipertanyakan? Atau justru mereka mempraktikkan hukum pembuangan itu dan moral politik kolonial? Atau Wickenstelsel, jadi politik kampung, membedakan antara ini orang Tionghoa, ini di pecinan ya, ini orang Arab di Kauman, ini dan seterusnya orang Eropa dan seterusnya. Atau yang ini, nah ini dia demokratisasi formasi sosial kolonial. Nah, yang betul itu. Berikutnya November Beloved itu yang buat adalah Van Limbok-Stirum. Jadi dia memberikan angin surga. Padahal tidak. Demokratisasi Hindia Belanda. Padahal tidak. Majalah Pujangga Baru menggunakan bahasa nasional modern yang berimplikasi pada, nah ini dia. Ini lenyapnya bahasa lokal dan hilangnya dialek bahasa pasar itu kadang keliru milih itu. Tapi yang lebih tepat adalah terjembataninya jurang etnisitas dan kelas sosial. Jawa, Sunda, Madura, dan seterusnya itu terjembatani. Juga kelas sosial. Nah, ingat kita sudah membahas G. Mujanto, bukunya tentang struktur politik Jawa itu dan bagaimana bahasa Jawa itu bahasa yang bertingkat. Nomor 9, periode 1930-an diingat sebagai zaman normal. Ini hanya 2 sebenarnya, normal gitu. Artinya kedamaian, keteraturan, dan keamanan. Walaupun ada Malaysia ya, tapi awal abad ke-20 sampai interupsi Jepang itu, datangnya Jepang itu dianggap sebagai zaman normal atau kalau di Malang itu disebut tempo dulu. Nah, yang terakhir menjelang Perang Pasifik, sikap para nasionalis radikal, ini rata-rata juga betul, tampil sebagai sekutu ideologis Barat yang demokratis. Ya, ini teman-teman sudah luar biasa ya. Saya kira sudah cukup akurat jawabannya. Mungkin dari kuis tadi ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, tidak ada dulu ya. Rizal ini kok keluar masuk. Baik, berikutnya kita akan share
entire screen. Saya akan share pertemuan hari ini. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membincangkan tentang menyempitnya nasionalisme di Indonesia. Jadi ketika Anda lihat di LMS, saya sudah men-share videonya Ariel Herianto yang berjudul The Narrowing of Indonesian Nationalism, kalau tidak keliru itu. Nah teman-teman, mengapa kok saya ingin membincangkan menyempitnya nasionalisme di Indonesia? Saya awali dari ungkapan atau lirik lagunya Habib Muthohar, judulnya Hari Merdeka. Jadi Hari Merdeka itu di bait yang kedua, hari lahirnya bangsa Indonesia. Apa sih yang dimaksud hari lahirnya bangsa Indonesia? Yaitu 17 Agustus itu, teman-teman. Jadi Anda membaca sambil menyanyi mungkin ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Teman-teman, lagu ini mengisyaratkan bahwa tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah hari yang paling sakral. Hari yang paling sakral dalam lintas ilmu pengetahuan di Indonesia. Baik itu ilmu hukum, ilmu tata negara, apalagi ilmu sejarah. Ini hari yang paling banyak dibincangkan, 17 Agustus. Sampai, nah ini 17 Agustus itu dalam lirik lagu Hari Merdeka itu dianggap hari lahirnya bangsa Indonesia. Jadi sebelum 17 Agustus itu bangsa Indonesia belum lahir. Baik, mari kita bandingkan dengan naskah Sumpah Pemuda ini atau putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Nah, ini yang ada di Museum Sumpah Pemuda. Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat, kami putra dan itu ketetapan lalu mengambil keputusan kerapatan, yaitu mengambil keputusan kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ini yang nomor 2 ini. Yang nomor 3 kemudian menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kalau Habib Muthohar tadi bilang bahwa 17 Agustus itu bangsa Indonesia baru lahir, ini di tahun 1928 itu para pemuda dalam sebuah kongres, Kongres Pemuda II, itu mengatakan bahwa mereka mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Artinya sudah lahir juga. Duh, beda-beda. Jadi bangsa Indonesia itu ulang tahunnya kapan? Nah, ini dia. Itu perdebatan, bukan perdebatan, tapi bagaimana sebuah peristiwa dimaknai atau diklaim sebagai satu tonggak sejarah penting. Nah, ini dia. Nah, kemudian permasalahan yang kedua sebelum ngomong nasionalisme adalah lirik lagu lagi, teman-teman. Lirik lagu yang notasinya dimainkan pada Kongres Pemuda tadi itu 1928, yaitu lagu Indonesia Raya. Teman-teman, Indonesia Raya ini notasi dan liriknya yang pertama kali mempublikasikan di media surat kabar pada waktu itu, media cetak pada waktu itu adalah Koran Sinpo yang terbit awal bulan November, minggu kedua kalau tidak keliru, 12 November atau berapa, 1928. Nah, di situ di awal liriknya itu mengatakan bahwa Indonesia tanah airku. Nah, Indonesia tanah airku yang ingin saya tanyakan adalah tanah air itu, demikian juga bangsa, itu apakah bayangannya sama dengan yang dibayangkan oleh W.R. Supratman, antara yang dibayangkan oleh Wage Rudolf Supratman dengan yang Anda bayangkan hari ini, atau yang dibayangkan oleh Soekarno, atau yang dibayangkan oleh siapa dan seterusnya. Tan Malaka, Yamin, tanah air itu yang seluas apa? Mana batasnya? Ini dia, teman-teman. Karena ini tanah air 1928 itu apakah sama dengan luas wilayah NKRI di tahun 2020-an ini? Nah, ini pertanyaannya. Ternyata
konsep tanah air itu teman-teman itu berkembang. Jadi itu tidak tiba-tiba ada dan sudah menjadi seperti yang kita terima hari ini. Saya tulis di sini, Yamin, Soekarno, dan Hatta bersilang pendapat mengenai wilayah Papua dalam sidang BPUPK. Artinya, luasan tanah air itu berbeda pendapat antara para pendiri bangsa ini. Jadi gimana? Yamin dan Soekarno sepakat bahwa Papua itu termasuk Indonesia. Tanah air Papua itu tanah air Indonesia. Orang Papua itu bangsa Indonesia. Sementara Hatta tidak menyepakati itu. Nah ini dia. Atau Yamin, dia adalah salah satu motor dari Kongres Pemuda ini, itu membayangkan bahwa tanah air atau bangsa yang dimaksud dengan bangsa kemudian Aslia ya, Australia dan Asia pada waktu itu. Jadi tidak sekedar Nusantara ini, tapi Asia dan Australia itu satu bangsa menurut Yamin. Nah ini oleh karena itu kata-kata tanah air dan bangsa itu bukan sesuatu yang tunggal, beku, tidak berkembang. Ternyata berkembang sepanjang sejarah. Ini dia. Nah ini yang saya perlihatkan adalah Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai perwira nikah di Papua 4445. Dari foto ini teman-teman yang ingin saya tampilkan adalah bahwa sebelum Agustus 45 di Papua, saya ngomongin Papua ya, di Papua itu NICA, Netherlands Indies Civil Administration itu sudah menduduki Papua. Kenapa? Karena pemerintahan pendudukan Jepang itu terutama terkonsentrasi pada wilayah barat saja, Kaikun dan Rikukun. Sementara wilayah timur itu tidak begitu difokuskan. Jadi Sulawesi, Papua terutama itu tidak begitu mendapatkan perhatian dari pemerintah pendudukan Jepang, itu Angkatan Laut. Tidak begitu. Sehingga di tahun 1944, NICA yang setelah mereka kalah, Belanda kalah, itu mendirikan pemerintahan di Australia, kemudian pisah dari Australia ke Papua, dan mereka juga punya propaganda-propaganda untuk menantang atau menganggap bahwa kekuasaan Jepang itu tidak sah dan seterusnya. Nah, yang lebih unik lagi adalah tokoh NICA ini dilihat dari namanya, dia bukan orang Belanda, Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, ini dia. Artinya nasionalisme, dan kalau musuh nasionalisme adalah kolonialisme, itu ternyata tokohnya itu hidungnya pesek. Nah, tidak bangir dan seterusnya. Oke, nah ini dia. Ini adalah cover buku dari Paul Bail kalau tidak keliru tentang judulnya Emerging Memory. Jadi ini buku singkat ya, ceritanya tentang pembantaian orang Aceh yang dimotori, yang dibantai oleh tentara Belanda. Nah ini foto tentara Belanda, mohon maaf, tentara Belanda yang banyak ini menginjak orang Aceh. Ya, saya kira ini yang diinjak atau musuhnya yang ada di Aceh. Coba ketika kita melihat lebih detail, maka yang kita lihat bukan hanya Belanda itu bukan hanya orang-orang dengan wajah Eropa, tapi ternyata di sini dan seterusnya di belakang itu wajahnya bukan Eropa, teman-teman, tapi wajah orang Bumi Putra, orang Nusantara yang dijajah atau yang ditaklukkan. Ini kalau tidak keliru 1911 atau belasan, ini tahun 17-an atau tahun berapa. Jadi ada sebuah desa yang dibantai semua dalam rangka penaklukan aja ya, Pax Nederlandica. Jadi maka bagaimana kita mendefinisikan nasionalisme? Nah ini dia. Bagaimana menentukan garis perbatasannya? Ya garis perbatasannya dibahas oleh beliau-beliau pada waktu itu, yaitu para pembesar-pembesar. Nah ini nanti kita akan di pertemuan ke-7 kita akan lebih perdalam lagi tentang setelah makna nasionalisme,
pertemuan ke-6 setelah makna nasionalisme kita akan bahas makna pergerakan, kemudian apa itu warisan VOC. Seperti itu teman-teman. Jadi mengapa peta kita peta Indonesia ya, peta Indonesia yang ini kalau kita lihat di peta dunia itu ada di pojok kanan bawah. Sehingga Indonesia itu bukanlah pusat dunia. Kalau Anda lihat peta dunia, pusat dunianya adalah Eropa. Nah, Indonesia ada di pinggiran. Ini kita warisi dari VOC. Dan kita tambah mewarisinya lewat pengetahuan-pengetahuan kartografis, baik yang dibawa oleh orang-orang semacam Raffles, kemudian ilmuwan-ilmuwan dari Belanda dan seterusnya. Yang diteruskan oleh ilmuwan-ilmuwan kita di tahun 50-an, dekolonisasi, kemudian datanglah ilmuwan-ilmuwan dari Barat, dalam arti Amerika, Australia, Inggris, yang kemudian banyak memberikan pengaruh pada pendidikan dan khasanah keilmuan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada, untuk tugas pertemuan minggu depan, di pertemuan ke-6, kita ya ini classwork for entire screen. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan Pak. Baik, kita sudah sampai di pertemuan ke-5. Nah, nanti ada pertemuan ke-6, kita nanti akan membincangkan organisasi kebangsaan. Kita akan membandingkan versinya Petrus Yosefus Schlumberger, judul bukunya kalau tidak keliru Indonesia Sebawahing Panedelan Indi atau apa ya? Ya, nasionalistis Sebawahing Panedelan Indi, komunistis Sebawahing Panedelan Indi, dan Europeis Sebawahing Panedelan Indi kalau tidak keliru. Ada 3 buku. Petrus Schlumberger, sementara Soekarno di bagian bukunya di bawah bendera revolusi, kita membandingkan Petrus Schlumberger dengan karya Soekarno, nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Tapi sebelum itu, saya minta untuk mengerjakan voice record perihal pendidikan, mobilitas sosial, dan munculnya elit modern. Ini ternyata sudah ada beberapa yang sudah assign ya, dari 40 sekian, 45 mahasiswa sudah ada yang buat. Nah, berarti sudah baca ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya, saya minta Anda untuk mengunggahnya dengan format nama, NIM, kelas, diunggah di cloud milik ketua kelas, Saudara Prasetyo, dan diserahkan ke saya. Tapi sebagai cadangan juga silakan Anda unggah di LMS ini. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaannya bisa dilihat di sini. Benarkah nasionalisme kita mengalami penyempitan dari internasionalisme menjadi primordialisme jingoisme? Anda kan bisa melihat di sini ya, dari buku yang bagian buku yang saya share, Indonesia dalam Arus Sejarah, dan videonya Profesor Ariel Herianto. Untuk tugas sudah jelas ya teman-teman ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, jelas. Ya, oke. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya tutup, untuk teman-teman yang tadi ketinggalan kuisis, itu nanti saya siapkan kuis lagi. Dan untuk yang juara tadi, Fadil, Intan, dan siapa tadi ya? Sarah ya? Sarah Salsabila, nanti akan mendapatkan nilai tambahan, bukan bingkisan menarik ya dari saya. Oke, jadi selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Salam sehat selalu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.